Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke bro, pada kesempatan kali ini kita kembali akan tebar-tebar racun lagi mamen. Tapi kali ini saya nggak ngopi mamen karena hari ini udah malam banget ini. Dan hari ini sebelum memulai kontennya saya pengen, di sini ada Captain Stanford dan di sini saya akan bikin giveaway lagi mamen untuk konten kali ini. Ada konten giveaway-nya, jadi kalian tinggal komen aja di bawah bro. Komentarnya bebas apa aja, yang penting berbobot dan jangan minta sedekah mamen. Dan juga untuk pemenang yang terpilih nanti adalah subscriber saya yang sudah memiliki lope ungu pada akun mereka. Nah, jadi kalau yang dapat yang tidak ada lope ungu nanti akan kita skip, kita akan cari sampai yang ada lope ungu. Dan untuk giveaway-nya 1 kali 24 jam aja. Besok akan langsung kita undi untuk pemenangnya mamen. Oke. Dan kemudian hari ini kita kembali akan membahas si ini bro, Ghost Strike Sniper. Kemarin udah sempat saya bikin untuk videonya mamen, untuk review lengkapnya ada di link yang satu ini. Dan hari ini kita akan lakukan pembongkaran. Tapi sebelum melakukan pembongkaran saya pengen nanya dulu buat teman-teman semua. Kalian vote aja. Nanti untuk video saya kan selalu saya bikin review dan pembongkaran itu di 2 konten yang berbeda bro. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih pendapat apakah perlu kita gabungkan untuk review produknya dan juga untuk pembongkaran produknya itu menjadi satu konten. Soalnya kalau saya bikin jadi satu konten sih takutnya nanti kepanjangan mamen. Soalnya untuk durasi video saya aja kadang untuk review itu udah tembus di 15 sampai 20-an menit bro. Apalagi kalau produknya banyak embel-embelnya, makin lama lagi mamen. Nah, jadi kalian komentar aja di bawah, nanti akan saya coba kalau seandainya pengen dibikin jadi satu video, akan saya coba bikin skripnya lagi mamen, skrip ulang untuk semua konten saya. Oke? Yap, jadi langsung aja ini akan kita lakukan pembongkaran untuk si Ghost Strike Sniper ini. Dan akan kita lihat gimana sih untuk internal part dari rail ini. Nah, kemarin juga udah kita bahas untuk handle. Dia menggunakan handle dengan tipe one piece bro. Memang handle ini terpisah. Cuman karena dia tanpa engsel, jadi ini bisa disebut handle one piece mamen. Dan untuk knopnya pun nggak usah kita bongkar. Ini knopnya kemarin saya udah coba buka. Ini menggunakan sistem clamp. Nggak bisa dibongkar pasang mamen. Kemudian akan langsung kita bongkar di bagian tutup spool. Untuk tutup spoolnya di sini udah ada karet seal-nya, kemudian di bagian drag system, di sini dia menggunakan 2 buah bahan carbon tag dan 2 buah key washer berbahan ini bro, bahan metal. Kemarin juga udah sempat kita buka untuk ini, untuk produknya ini bro. Nah jadi ini bro untuk drag systemnya. Nah ini ada 2 key washer dan juga ada 2 drag washer berbahan karbon. Dan untuk drag karbonnya sih ini menggunakan karbon standar lah ya, karena rail ini memang murah bro, jadi nggak mungkin dia menggunakan bahan karbon premium. Kemudian untuk spool ini bahannya metal V-shape, udah V-shape pada bagian bibir spoolnya ini. Dan untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe ini antara shallow dan reguler sih. Kalau dibilang shallow dia nggak terlalu shallow, kalau dibilang reguler dia nggak terlalu dalam mamen. Oke, lanjut lagi. Kemudian untuk bagian spool itu dia udah disupport dengan 1 buah ball bearing support di sini. Nah, di sini juga ada karet shield. Kemudian di sini ada ball bearing support. Tuh, untuk ball bearing supportnya ini akan saya coba hitung, bro. Siapa tahu punya kalian rusak, kalian bisa langsung beli nanti. Dia ukurannya pakai yang ukuran 472 mamen. Untuk bagian clicker, dia menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk housing clickernya menggunakan bahan ini, model flat bro, wire-nya ini. Oke, langsung lanjut lagi. Untuk rotor, di bagian nutnya, ini udah ada shield-nya. Ini udah ditutup sama karet shield, jadi udah lumayan aman. Oke, untuk rotor terbuka, di sini untuk rotornya dia menggunakan bahan grafit, bro. Untuk tingkat kekakuan belum terlalu begitu kaku, soalnya belum metal. Nah, terutama di bagian sini dia nggak terlalu kaku, mamen. Oke. Nah, kemudian untuk line roller,
Nah, jadi untuk land rollernya di sini dia menggunakan bahan brass bro, dan untuk dasar land rollernya ini dia udah disupport dengan 2 buah ball bearing support. Nah ini satu dan ini satu, dan semuanya itu menggunakan full shield ball bearing mamen. Dan akan saya hitung juga untuk ukuran ball bearingnya ini, dia memiliki ukuran di 4, kayaknya sama sih, 472, iya sama bro, sama full supportnya. Nah kemudian di bagian bell arm dia menggunakan bahan grafit, spring gate dia menggunakan bahan metal, pernya menggunakan per keong di sini. Ini untuk automatic shaftnya. Nah di bagian one way covernya dia mudah menggunakan tipe yang full gini bro. Tetapi karena dia masih menggunakan switch, nah di sini masih ada lubang nih, tuh. Jadi ini masih ada celah untuk masuk air pada bagian sini bro, terutama kalau cipratan-cipratan air yang berasal dari bagian lower body rotornya bro, atau lower bodinya. Ini akan bisa nyelip banget di sini. Nah, jadi kalau ini dalam keadaan terpasang, nah kalau ada air dari sini nih, nah ini bisa langsung menuju aksesnya ke bagian sistem one way-nya. Nah jadi begini penampakannya bro. Oh, kalau dibuka. Jadi kalau dari masuk nih, langsung masuk nih, tuh langsung kena di housing one way-nya tuh kelihatan banget kan, langsung masuk dia. Untuk skrup pada reel ini semua udah padat sih, nggak ada yang longgar mamen. Udah pas semua untuk skrupnya. Nah sekarang kita akan buka di bagian gearbox dan kita akan lihat kondisi di dalam gearboxnya. Oh ini dia. Oke bro, nah kayak gini bro untuk kondisi dalam gearbox. Sepertinya untuk grease agak kurang ya, tapi akan kita coba cek dulu lah. Kita akan buka lagi biar tidak ada dusta di antara kita mamen. Main shaft udah terbuka, drive gear kita copotin. Nah iya bro, jadi untuk kondisi grease di dalam sini termasuk cukup kering bro. Mungkin ini salah satu mengapa kemarin saya bilang bahwa untuk crank feel pada reel ini itu terasa agak sedikit kasar. Jadi mungkin karena ini salah satu penyebabnya. Nah ini untuk grease-nya terlihat sangat kurang sekali mamen. Tuh. Tapi nanti akan saya coba untuk re-grease nanti, dan akan kita lihat untuk hasilnya setelah reel ini di re-grease mamen. Nah kemudian di bagian one way system juga akan saya buka. Hati-hati. Ini ada per, dibuka dulu pernya, bahaya ini bro. Ini dia bisa jalan-jalan kemana-mana ini, ke Ethiopia, ke Afrika, nggak ketemu lagi nanti kalau mental bro. Nah ini kita coba buka. Oke, jadi di sini untuk spare part yang ada pada bagian one way sistemnya ini, yang pasti ada babysitter. Ini babysitternya belum kecopot. Kemudian ada one way. Nah kemudian di sini ada pinion gear, ada ball bearing, dan juga ada satu buah one way clutch. Dan saya akan bongkar dulu untuk semua partnya ini, dan kemudian akan kita cek satu persatu. Kita lihatlah gimana untuk kualitas part dari reel Ghost Strike Sniper ini mamen. Oke mamen, jadi sekarang semua udah dalam keadaan terbongkar untuk partnya ya. Jadi sekarang kita akan mulai bahas satu persatu spare part yang menyusun internal dari Ghost Strike Sniper ini mamen. Pertama-tama pada bagian body untuk reel ini dia menggunakan bahan, ini sih bahannya carbon graphite sih kayaknya bro. Karena ini udah tingkat kekakuannya udah mantap nih, udah kaku bro. Nah, cuman pada bagian rotornya ini aja, ini agak sedikit melahoy pada bagian ini, terutama di bagian sebelah sini bro. Nah, ini agak sedikit lentur, tapi it's okay lah, boleh lah. Nah, kemudian di bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan metal bro, yang sudah di chrome ini. Nah, kemudian untuk ukuran main shaftnya di sini akan saya coba ukur. Ini memiliki panjang di kurang lebih ada di 90,49 mm, dan untuk diameternya itu ada di sekitar 3,94 mm mamen. Nah, kemudian di bagian pinion gear seperti biasa menggunakan bahan brass, dan di sini juga akan kita ukur untuk pinion gearnya dia menggunakan ukuran di 39,86 mm dengan diameternya di 6,98 mm. Kemudian untuk tebal giginya itu ada di 1,27 mm. Nah kemudian untuk pinion gearnya ini dia disupport dengan satu buah ball bearing support dengan ukuran yang cukup besar sini bro. Dan untuk ukuran ball bearing ini ada di 7 kali 14 kali 5 mamen, 7 14 5. Dan kemudian untuk one way
Nah, one way-nya menggunakan one way standar yang biasa digunakan pada reel low end yang masih mempunyai switch. Dan kemudian di bagian dalamnya ini udah ada 6 buah bearing bambu tuh. Dan untuk ukuran one way di sini juga akan saya ukur mamen. Dia memiliki ukuran di 10,29 mm dikali 16,95 mm dikali untuk housing metalnya ini ada di 6,83 mm bro. Nah kemudian di bagian drive gear untuk reel ini pada bagian asnya ini dia menggunakan bahan beras bro. Nih. Kemudian dia dicor dengan bahan zinc pada bagian gearnya. Tuh. Biasa menggunakan bahan stainless steel ya, tapi ini menggunakan bahan beras yang dicor dengan bahan zinc. Nah di sini untuk ukurannya saya akan ukur juga. Untuk panjang asnya itu ada di 30,48 mm. Untuk diameter as sebelah kanan itu ada di 6,78. Sebelah kiri ada di 7,77 mm. Untuk lebar gigi payungnya itu ada di 27,38 mm. Untuk ukuran 1000 cukup gede untuk ukuran ini, diameter giginya ini. Kemudian untuk ketebalan gigi 1,3 mm. Untuk idle gearnya itu ada di diameternya 11,36 mm dengan ketebalan gigi itu kurang lebih ada di 1,28 mm. Nah pada bagian drive gearnya ini dia disupport dengan 2 buah ball bearing bro. Yang sebelah kanan lebih kecil, yang sebelah kiri lebih besar. Akan kita hitung juga. Nah ini untuk yang sebelah kanan bro. Ya memiliki ukuran di 7 kali 11 kali 3 bro, 7, 11, 3. Kemudian yang sebelah kiri dia memiliki ukuran di 8 kali 14 kali 3,5. Kemudian di bagian oscillating gear juga dia menggunakan bahan zinc bro, dimana untuk ukurannya ini untuk diameternya itu ada di 16,83 mm dan untuk ketebalannya itu ada di 2,8 mm. Nah untuk oscillating gearnya ini dia duduk dengan disupport oleh 1 buah ball bearing support, cuman saya nggak bisa ukur, itu lengket bro di situ. Saya nggak mau paksa, takutnya ball bearingnya rusak. Belakangan sih kalau saya ketemu ini bagian oscillating gearnya ini kalau dia pakai ball bearing support, pasti ball bearing supportnya itu susah banget buat dibuka mamen. Reel belakangan ini ya. Jadi nggak usah kita buka lah. Nah kemudian untuk oscillating gearnya ini dia juga udah di lock dengan 1 buah skrup di sini bro. Nah untuk skrupnya ini aman. Ini saya kunci padat, masih lancar bro. Karena kadang ada oscillating gear itu kalau ada skrupnya kita kunci padat, dia malah macet di bagian oscillating gearnya. Tapi ini untuk reel ini aman mamen. Kemudian di bagian oscillating slider dia menggunakan bahan zinc juga bro. Dan untuk oscillating slidernya ini dia duduk dengan disupport oleh 1 buah slider shaft di sini. Saya nggak tahu sih untuk ukuran 4000, 6000-nya pakai 1 single atau double bro. Tapi untuk ukuran 1000-nya ini dia menggunakan 1 single slider shaft aja. Nah sekarang kita akan hitung jumlah ball bearing pada reel ini. Untuk spek 8 ball bearing mamen. 8 ball bearing berarti 7 plus 1 ya. Soalnya kalau dia 8 ini berarti ada plus satunya dikurangin, berarti 7 untuk ball bearing, plus satunya itu ada pada bagian one way mamen. Nah jadi di sini akan saya hitung. Di sini ada 2 pada bagian line roller bro, kemudian ada 1 di bagian spool supportnya, udah 3, ada 2 nih di bagian kiri dan kanan drive gear, 5, kemudian ada 1 di bagian apa namanya tuh one way, 6 ya, udah 6 ya. Kemudian yang satunya ada pada bagian ini oscillating gear. Nah 7 plus satunya ada pada bagian nih one way. Oke, jadi udah bener banget untuk speknya di 8 ball bearing atau 7 plus 1 ball bearing. Kemudian untuk part yang bereaksi keras terhadap magnet masih lumayan banyak saya temukan pada reel ini mamen. Nah di sini yang pertama ada pada bagian per untuk spring gate-nya. Untuk spring gate-nya sendiri sih ini udah tidak bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian untuk nih skrup ini ada pada bagian banyak sih, beberapa skrup ya. Nah di sini untuk cover one way bro. Nah ini masih bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian ini skrup kecil yang ada pada bagian body trimnya ini juga masih bereaksi keras terhadap magnet. Untuk pengaman rotor, kuncian rotor masih bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian seluruh ball bearing bro bereaksi keras terhadap magnet. Kalau ball bearing sih iya sih, rata-rata bereaksi keras terhadap magnet bro. Kemudian untuk automatic shaft-nya masih bereaksi keras.
key washer, dishwasher masih bereaksi keras. Kemudian di bagian clicker bereaksi keras, men. Untuk ini juga bereaksi keras. Di bagian washer clickernya juga masih bereaksi keras. Pada bagian as handle ini juga masih bereaksi keras, bro. Bagian sini aman. One way clutch bereaksi keras. Ya, cuman itu sih yang saya temukan. Masih lumayan banyak part-part yang bereaksi keras terhadap magnet, bro. Dan sekarang akan saya klopkan lagi, akan saya pasang lagi, rakit lagi reel ini, dan kemudian akan saya re-grease dan akan saya cek gimana crank feel-nya setelah pre-greasean nanti, mamen. Oke, bro? Oke, bro, jadi untuk Ghost Strike Sniper ini udah dalam keadaan terpasang kembali, mamen. Dan tadi setelah saya re-grease ternyata memang benar ya, untuk crank feel kasar yang terjadi pada reel ini itu karena pada bagian grease di dalam reel ini itu kosong melompong, bro. Bisa dibilang sangat minim sekali. Dan sekarang setelah di re-grease ini untuk feel smoothnya ini udah dapat, mamen. Nah, jadi ini udah lebih enak untuk retrieve-nya, smoothnya dapat, ringannya dapat, bro. Nah, ini baru seru. Oke, jadi buat teman-teman semua mungkin yang menggunakan si Ghost Strike Sniper ini, boleh kalian cek untuk bagian grease pada bagian dalam gearboxnya ini. Kalian kasih grease. Kalau saya sih pakai grease-nya itu grease biru kayak gini, bro. Nah, untuk grease biru kayak gini itu yang ngeluarin ada dari Iroli, kemudian dari Kenzi juga ada, mamen. Harganya murah aja, nggak nyampe 50.000 dapat satu set. Tinggal dibeli-beli aja lah. Dan kemudian tadi setelah kita lihat untuk spare part penyusun dari reel Ghost Strike Sniper ini masih masuk di kelas standar lah, mamen. Tapi saya harap antara dua sih, saya 50-50 aja sih, mamen. Antara berharap akan ada brand lain yang berani ngikutin untuk ngedobrak di pasar ini, di pasar range 300.000 ke bawah, atau tidak ada, mamen. Karena mungkin kalau ada, ya berarti semua brand itu wajib untuk ngikutin juga, mamen, mengikuti standar yang ada sekarang. Tapi kalau seandainya tidak ada yang mau ngikutin, ya berarti untuk standar dari sebuah produk ya tetap akan seperti ini. Paling tinggal main di kelas desainnya aja dengan menambahkan sedikit fitur di sini dan di sana, itu udah akan menjadi oke, optimal. Nah, gitu aja. Oke, jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini, mamen. Buat teman-teman semua mungkin yang berminat untuk meminang si Ghost Strike Sniper ini, reel yang ini desainnya sangat gokil banget, bro. Ini keren, saya akuin. Ini untuk desainnya keren banget, mamen. Kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya untuk linknya, ataupun di video ini juga ada saya sematkan linknya, mamen. Atau kalian bisa langsung aja ke toko online-nya Ghost Strike Official di Shopee, ada, bebas mau kemana aja. Dan sampai sini dulu lah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.